Selamat datang di channel Meralat Mental. Oke, kali ini gue akan bahas tentang betapa dahsyatnya kekuatan memberi. Tapi sebelumnya gue informasikan dulu. Ketika gue mengambil video ini, keadaan sedang hujan. Jadi jika audio yang kalian dengarkan tidak terlalu terdengar dengan jelas, mohon maaf sekali ya. Karena memang kondisinya sedang hujan. Tapi gue berusaha supaya suara gue terdengar dengan maksimal. Oke, langsung masuk ke intinya. Kekuatan memberi. Dari buku yang gue baca dan dari pengakuan orang-orang yang gue temui juga, mereka mengaku bahwa ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih, maka cobalah untuk memberi dahulu. Gue contohkan dari kisah yang gue baca dari Robert T. Kiyosaki di bukunya Rich Dad Poor Dad, dan juga kisah dari Donald Trump di bukunya yang berjudul The Art of the Deal. Nah, dari dua tokoh besar ini, gue belajar bahwa mereka pun juga mengakui jika ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih, sebaiknya kita memberi dahulu. Karena untuk menarik uang atau harta gitu ya, bisa dipancing melalui pemberian. Nah, mungkin jika dalam Islam ada konsep sedekah ya. Nanti jika kalian bersedekah, maka kalian akan mendapatkan 10 kali lipat jumlah dari yang kalian sedekahkan itu. Nah, menurut gue, antara Robert T. Kiyosaki dan juga Donald Trump, mungkin mereka tidak mengetahui tentang apa itu sedekah, tapi mereka paham tentang konsep dari sedekah. Antara mereka berdua, ketika ingin melakukan deal besar atau jual beli properti yang mereka jual, mereka selalu mengupayakan selalu memberi dahulu, entah di gereja, di jalanan, atau kepada siapapun yang mereka temui di jalanan. Yang penting, setiap mereka bepergian harus memberi dahulu. Nah, itu mereka akui di buku yang mereka tulis bahwa keajaiban selalu datang ketika mereka selalu memberi. Tiba-tiba deal itu terasa lebih mudah, negosiasi yang dijalankan pun juga sangat mudah. Entah ada kekuatan semacam apa yang bisa membuat negosiasi mereka ini berjalan tanpa kendala, bahkan dengan harga-harga yang di atas standar mereka buat. Dan itu dijadikan penegasan di dalam buku yang mereka tulis. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Ketika kalian ingin mendapatkan yang lebih besar, saran dari saya silahkan memberi dahulu. Karena saya sudah mempraktekannya, ketika memberi ternyata justru mendatangkan kita lebih banyak keuntungan. Nah, bahkan mereka pun juga menjelaskan kenapa jika orang kaya selalu berusaha ingin memberi, karena mereka memahami konsep dasar ini. Dan mereka pun cukup keras ketika memberikan penggambaran kenapa orang miskin itu tetap miskin, karena mereka takut untuk memberi. Oke, mungkin di sini gue bisa menengahi ya, karena bagaimana ingin memberi jika kebutuhan mereka pun masih belum tercukupi. Tapi lagi-lagi kata kalimat gue barusan dibantah juga oleh mereka. Bahkan ketika kondisi sedang bangkrut pun, orang yang sudah pernah kaya, mereka akan selalu berusaha untuk memberi. Karena seperti yang gue bilang tadi, jika memberi artinya kamu sedang memancing uang atau harta datang kepadamu kembali. Nah, gue pun juga paham jika kalian mungkin akan berpikiran ini cerita kuno, sudah banyak yang sering bilang. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Bahkan dari orang-orang yang mungkin tidak mengetahui apa konsep sedekah, bagaimana sedekah itu bekerja. Bahkan dari orang-orang yang tidak tahu apa itu sedekah, tapi mereka paham tentang konsep sedekah dan bagaimana rezeki datang. Dan mereka pun juga mengakui jika apa yang didapatkan ketika setelah memberi adalah hal yang lebih besar dari apa yang mereka berikan. Kali ini gue contohkan dari cerita gue sedikit. Ketika gue dulu melakukan jual beli jagung. Ya, jagung yang gue jual adalah jagung pakan dandang ternak ya, jadi bukan jagung manis. Waktu itu sedang panen raya jagung. Karena musim panas, rata-rata sawah ditanami oleh jagung, dan gue memutuskan untuk mencoba melakukan jual beli jagung. Yang sebelumnya gue gak pernah yang namanya jual beli jagung. Tapi bermodal nekat,
Akhirnya gue masuk ke bisnis ini gitu. Target market gue pun cukup sederhana. Gue incar toko-toko pakan burung di daerah tempat tinggal gue gitu. Nah, karena eh, jumlah jagung yang gue beli lumayan banyak, artinya gue pun juga harus menjualnya dengan waktu yang cepat. Singkat cerita, karena gue nggak tahu harga pasaran di sana, gue tanpa survei sama sekali ya, tapi bermodal dengan tekad yang kuat supaya jagung ini cepat laku, gue pun berputar ke toko-toko pakan burung ini. Sebelum berputar, gue coba terapkan prinsip memberi supaya menerima gitu. Ya walaupun ini bagi kalian agak sedikit salah ya, karena akhirnya ketika gue memberi mungkin kalian anggap sebagai salah satu upaya untuk mendatangkan rezeki. Artinya nggak ikhlas dan nggak apa-apa. Karena pada dasarnya memang prinsip dari memberi seperti itu, dan itu pun juga diakui oleh tokoh-tokoh yang gue sebutkan tadi. Nah, setelah gue praktekkan dan gue baru datang ke satu tempat yang pertama gue tuju, mereka langsung terlihat antusias dengan kedatangan gue karena gue membawa jagung. Singkat cerita, gue tawarkan dengan harga yang menurut gue sudah gue kalkulasi mendapatkan untung ya. Kalau nggak salah gue jual waktu itu 6.000 per kilonya. Dan tanpa harus bernegosiasi lama, jagung gue langsung dibeli 1 kuintal. Gue pun juga heran karena ternyata semudah ini gitu menjual. Nah, dan tidak habis sampai di situ saja. Ketika gue menawarkan jagung itu ke tempat yang lain, tiba-tiba ada yang menanyakan tentang jagung giling. Dari yang awalnya gue nggak paham tentang jual beli jagung, karena ada toko yang menanyakan tentang jagung giling, akhirnya gue pun menyanggupinya. Padahal yang saat itu gue nggak tahu jagung giling itu harganya berapa kalau gue beli, dan kalau mau menggilingkan pun juga gue nggak tahu harus kemana. Tapi saat itu gue sudah menyanggupinya dulu, dan gue yakin akan menemukan tempat penggilingan jagungnya. Dan benar, ketika gue menyanggupi, ketika gue terus berpikir dan mencari tempat penggilingan jagung, gue mendapatkan satu penggilingan jagung yang sangat murah sekali. Gue lupa berapa per kilonya. Kalau gue nggak salah ingat, itu hitungannya bukan per kilo tapi per sin. Mungkin emang benar per kilo. Kalau nggak salah per 25 kilo. Itu per kilonya kalau nggak salah 1.000. Jadi kalau per 25 kilo kurang lebih 25.000 untuk penggilingan jagung tadi. Singkat cerita, gue akhirnya bisa memenuhi permintaan toko tadi, dan gue bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari sekedar menjual jagung mentah saja. Nah, dari sana akhirnya membuka pintu gue untuk berbisnis di jagung giling. Dan dengan waktu yang singkat, jagung yang gue beli dari petani akhirnya bisa habis dengan cepat. Rata-rata gue jual dengan bentuk sudah dalam keadaan digiling. Tapi di momen itu gue merasa bahwa setiap langkah yang dimudahkan dalam proses gue negosiasi atau memasarkan produk jagung gue, itu memang salah satu bentuk dari apa yang gue lakukan, yaitu memberi kepada orang lain. Pemberian gue waktu itu nggak banyak. Seingat gue cuma gue cuma beli 5 bungkus nasi padang. Kemudian gue sebarkan di perempatan-perempatan bagi pengamen atau penjajah di sana. Dan efek yang gue terima ternyata lebih besar dari itu. Gue mendapat deal yang mudah, negosiasi yang mudah, plus mendapat pemikiran yang baru tentang bagaimana pengolahan jagung yang akan gue lakukan atau yang gue jual. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Mungkin bagi kalian ini sudah sering diulang-ulang, nggak apa-apa, anggap saja ini sebagai pengingat bahwa memberi itu efeknya justru mendatangkan rezeki dan juga mendatangkan hal-hal baru yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Oke, jika kalian senang dengan video ini, silakan kalian like, komen, dan subscribe ya. Dan jika perlu, silakan kalian bagikan agar orang lain juga mendapatkan efek baiknya.